Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Anissa Hasanah. Kita akan belajar bahasa Indonesia, tapi fokus pada pembahasan soal UAS yang telah kalian laksanakan. Nah, kali ini kita akan membahas soal UAS, tetapi tidak semuanya dari nomor 1 sampai 40 ya. Ibu Anissa akan memilih beberapa soal dan kalian juga coba untuk mengingat jawaban kalian kemarin saat UAS ya. Oke, kita mulai dari nomor pertama. Di sini terdapat teks yang ditanyakan adalah struktur teks fabel. Bu Anissa bacakan ya. Hore, teriak para serangga ketika melihat kodok-kodok itu pergi. Sambil menari-nari, mereka mengangkat tubuh paman belalang dan melempar-lemparnya ke udara. Kakek cacing mengucapkan terima kasih kepada paman belalang yang sudah menyelamatkan desa. Demikianlah, semenjak itu, paman belalang tidak menjadi pemurung lagi. Ia menyadari dirinya masih berguna walaupun telah kehilangan kakinya. Setiap malam ia pun bergabung dengan para serangga lainnya untuk berpesta. Paman belalang selalu bermain gitar dan bernyanyi riang. Para serangga pun sangat menyukainya. Begitu juga dengan Lodi dan Roro yang sekarang menjadi sahabat paman. Mereka selalu ikut berpetualang dengan paman belalang dan perahunya. Nah, ini penggalan dari fabel ya. Yang ditanyakan adalah kutipan teks cerita tersebut termasuk ke dalam struktur teks fabel pada bagian. Coba kalian jawab dulu. Betul. Jawabannya adalah C, resolusi. Kenapa resolusi? Karena ada kalimat yang menunjukkan di sini sudah menyelamatkan desa. Di sini kalimatnya sudah menyelamatkan desa. Nah, berarti sudah menyelamatkan desa berarti desanya terjadi sesuatu ya. Telah terjadi sesuatu, mungkin konflik. Nah, di sini desanya telah selamat, makanya masuknya ke dalam resolusi atau penyelesaian masalah. Kalau koda itu bukan ya, karena koda itu adalah amanat tetapi terdapat di dalam teksnya. Jadi ini bukan komplikasi. Komplikasi adalah masalah yang ada di dalam teks fabel. Ini juga bukan. Orientasi adalah pengenalan. Pengenalan juga bukan ya, bukan termasuk ke dalam teks yang ini. Jadi jawaban yang benar adalah resolusi. Paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, pertanyaan kedua ini masih termasuk dengan teks fabel yang tadi nomor 1 ya, teksnya. Nah, pertanyaannya adalah kalimat langsung. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Pertanyaannya, kalimat langsung yang benar adalah kalimat langsung yang benar ya di sini. Kita coba analisis dari bagian yang A ya. A. Hore, kita mendapatkan makanan, seru ulu kegirangan. Kalau kalimat langsung itu ditandai dengan tanda kutip ya. Nah, di sini hore kita mendapatkan makanan, harusnya tanda kutipnya berada di setelah makanan. Nah, baru seru ulu kegirangan. Berarti ini tanda kutipnya hanya ada 1 ya. Berarti yang A tidak termasuk. Kita lihat yang B. Cepat bawa kemari makanan itu, perintah Usi penuh semangat. Yang nomor B bahkan gak ada tanda kutipnya. Berarti ini tidak termasuk ke dalam kalimat langsung. Yang C, makanan ini harus kita bagi sama rata ya, kata ibu dengan sabarnya. Baru ditutupi dengan kutip di sini ya, diakhiri. Kutipnya ini
harusnya berada di setelah kata sama rata ya. Nah, di sini baru tanda kutipnya. Sedangkan berarti yang C ini tidak juga termasuk ke dalam kalimat langsung yang benar. Lanjut yang D. Anak-anak, bersyukurlah bahwa hari ini kita masih bisa makan, kata ibu kelinci menasehati anak-anaknya. Nah, penggunaan tanda kutip di sini telah tepat ya. Jadi anak-anak bersyukurlah bahwa hari ini kita masih bisa makan. Nah, ini adalah kalimat langsung yang benar. Jadi jawabannya adalah D, nomor 2. Jawabannya D ya. Nah, kita lanjut yang nomor 3. Di sini ada pernyataan, ada 5 pernyataan ya. Yang ditanyakan adalah ciri-ciri teks deskripsi. Kalian tadi masih teks fabel nomor 1 dan 2, sekarang nomor 3 sudah masuknya teks deskripsi ya. Bu Anissa akan bacakan pernyataannya. Yang pertama, menjelaskan atau menggambarkan suatu secara spesifik, detail, dan sejelas-jelasnya. Nomor 2, melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman, atau perasaan. Yang ketiga, memberikan argumen yang bisa diperdebatkan pembaca. 4, punya data faktual untuk menjelaskan pembaca. 5, memberikan ciri-ciri objek dalam suatu tulisan seperti warna, bentuk, ukuran, dan keadaan objek. Nah, di mana sih nomor berapa aja yang termasuk ke dalam ciri-ciri teks deskripsi ya? Coba lihat yang pertama, menjelaskan atau menggambarkan sesuatu secara spesifik, detail, dan sejelas-jelasnya termasuk ya, karena deskripsi memang menjelaskannya secara spesifik atau jelas banget. Nomor 2, melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman, atau perasaan. Ini betul ya, teks deskripsi itu salah satu cirinya yaitu melibatkan panca indera. Yang ketiga, memberi argumen. Apakah argumen ada sebagai ciri-ciri teks deskripsi? Tidak ya, berarti yang nomor 3 bukan. 4, punya data faktual untuk menjelaskan pembaca. Apakah teks deskripsi itu harus ada data faktualnya? Tidak ya, data faktual itu bisa berupa teks berita, berarti 4 juga bukan. Memberikan ciri-ciri objek dalam suatu tulisan seperti warna, bentuk, ukuran, keadaan objek. Ini betul ya, nomor 5. Memberikan ciri-ciri sepertinya kalian mau menjelaskan tempat minum, berarti objeknya itu warnanya apa, bentuknya seperti apa tempat minum tersebut. Nah, berarti yang benar adalah 1, 2, dan 5. Mana di A, B, C, D yang benar? Jadi jawabannya adalah C. Betul ya, jawabnya C. Kita lanjut nomor 4. Soal nomor 4. Di sini terdapat teks ya. Bu Anissa bacakan. Pemerintah Kabupaten Probolinggo menawarkan paket wisata erupsi Gunung Bromo. Penawaran ini diciptakan demi meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung sekaligus memberikan jaminan bahwa gunung setinggi 2.329 meter dari permukaan laut tersebut aman dikunjungi meski berstatus siaga. Nantinya wisatawan bisa menikmati pemandangan eksotis Gunung Bromo dari kejauhan. Penawaran paket wisata ini juga termasuk kegiatan menikmati hasil panen dan matahari terbit yang eksotis. Pertanyaannya, teks di atas membahas tentang apa ini? Dalam teks tersebut ngebahas tentang apa sih? Apakah keindahan Gunung Bromo? Disebutkan Gunung Bromo itu indah dan lain sebagainya? Tidak ya, berarti yang A bukan. B, penawaran paket wisata erupsi Gunung Bromo. Nah, di sini pemerintah menawarkan ya paket wisata. Kita pegang dulu yang B jawabnya. C, kebaikan hati pemerintah Kabupaten Probolinggo. Apakah termasuk kebaikan hati? Bukan
bukan ya. Yang D, pemandangan eksotis Gunung Bromo. Ini juga bukan ya. Ini sama dengan yang A dan D itu sama. Berarti jawaban yang benar adalah B. Penawaran paket wisata erupsi Gunung Bromo. Itu nomor 4. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 dengan teks yang sama tapi pertanyaannya berbeda. Pertanyaannya yaitu antonim dari kata eksotis yang terdapat di dalam teks tersebut. Nah, ini eksotis di dalam teksnya ada ya. Nah, antonim itu apa sih? Antonim itu adalah lawan makna ya. Jadi maknanya berbeda. Nah, di sini lawan makna dari eksotis itu apa? Eksotis, coba dibaca kalimat ya. Penawaran paket wisata ini juga termasuk kegiatan menikmati hasil panen dan matahari terbit yang eksotis ya. Eksotis itu sangat indah ya, bisa disebutnya sangat istimewa, luar biasa juga itu masuk. Khas itu matahari terbit itu khas ya. Ini termasuk ya. Istimewa juga masuknya ke dalam sinonim. Lalu luar biasa juga sama. Jadi antonim dari eksotis adalah yang D. Biasa saja. Matahari terbit kan eksotis tuh luar biasa ya. Tapi kalau antonimnya berarti biasa saja. Seperti itu. Paham ya? Semoga jawaban kalian ini benar, karena soal yang ini Bu Anissa lihat di analisis soal itu banyak yang jawabnya salah. Soal yang ini terutama. Kita lanjut. Nomor 6. Ada teks yang ditanyakan adalah simpulan. Ya. Kita baca dulu. Sepeda memiliki magnet bagi banyak orang. Bukan hanya anak-anak yang menggemari sepeda, para remaja, orang dewasa, usia produktif, hingga orang-orang yang sudah beranjak tua senang bersepeda. Kini sepeda sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan. Sepeda memenuhi pandangan mata di jalan-jalan besar perkotaan saat hari libur. Nah, simpulannya itu apa? Kesimpulan itu teks ini membahas tentang apa? Apakah A, sepeda bermanfaat bagi kesehatan? Apakah dalam teks tersebut membahas tentang kesehatan? Tidak ya, berarti yang A bukan. B, sepeda digemari berbagai lapisan masyarakat. Bisa jadi ya, di sini disebutkan bahwa ada para remaja, orang dewasa itu menyukai sepeda. Yang C, sepeda dapat dijumpai dimanapun. Ini tidak menjadi simpulan dari teks tersebut. Atau yang D, sebagai alat transportasi modern. Apakah menyebutkan bahwa itu adalah transportasi modern? Tidak ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, sepeda digemari oleh berbagai lapisan masyarakat. Baik, anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini terdapat sebuah teks yang rumpang, lalu kalian mengisinya sehingga menjadi paragraf yang padu. Baik, Bu Anissa akan bacakan terlebih dahulu teksnya. Lembah Harau yang terletak di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat merupakan jurang berdiameter mencapai 400 meter. Lembah Harau terkenal dengan keindahannya yang memukau. Tebing-tebing granit menjulang tinggi berbentuk unik mengelilingi lembah. Sejak memasuki Lembah Harau, pengunjung sudah bisa menikmati pemandangan mengagumkan ini. Nah, teks yang titik-titik ini setelah membahas tentang tebing-tebing ya. Nah, sekiranya mana nih yang tepat untuk mengisi titik-titik ini? Coba kita lihat yang A. Tebing-tebing granit terjal ini mempunyai ketinggian 80-300 meter. Yang B, tebing Harau tidak kalah indahnya dengan Grand Canyon yang ada di Amerika Serikat. Nah, Grand Canyon ini tidak ada pembahasannya ya, tidak ada kaitannya dengan tebing-tebing tadi ya. Sedangkan yang A ini masih bisa masuk ya. Coba kita pegang terlebih dahulu.
Jawaban yang C, pengunjung sudah lama mengincar pemandangan ini. Sudah memasuki pengunjung, padahal di sini baru masuk semenjak memasuki lembah Harau ya, kalimatnya seperti itu. Kita lanjut yang D, tebing granit ini menjadi salah satu daya tarik wisata di provinsi Sumatera Utara. Di sini Sumatera Utara, sedangkan di dalam teksnya yaitu Sumatera Barat. Jadi yang D tidak mungkin. Yang B bukan, yang D juga bukan. Pengunjung sudah lama mengincar kalimatnya tidak padu ya. Yang C juga bukan, berarti yang paling tepat adalah yang A. Jadi jawabannya ini adalah A ya. Tebing-tebing granit terjal ini mempunyai ketinggian 80-300 meter. Jadi terkait dengan kalimat sebelumnya tentang tebing-tebing. Paham ya? Untuk soal nomor 7. Kita lanjut soal nomor 8. Sini ada kalimat juga, ini udah masuk ke dalam teks prosedur ya. Yakinlah bahwa kalian telah mengenakan pakaian dengan rapi atau mengenakan pakaian sesuai dengan isi puisi yang akan kalian baca. Berdirilah dengan tegak dan tenang di atas pentas sebelum kalian memulai membaca. Kuasailah pentas dan penonton dengan mengarahkan pandangan ke segala penjuru sambil memberikan penghormatan kepada mereka dengan cara menganggukkan kepala. Tujuan dalam teks prosedur pada soal di atas adalah di sini ada kalimat puisi di sini ya. Kalimat puisi yang akan kalian baca. Berarti ini adalah seseorang atau cara yang akan dilakukan ketika pentas puisi ya. Coba kita lihat tujuannya. Untuk yang A memahami cara membaca puisi. Apakah teks prosedur itu memahami? Oke, kita simpan dulu jawaban A. Yang B, untuk mengetahui teknik membaca puisi di atas pentas. Di sini ada mengetahui teknik ya. Kita pegang dulu. Yang C, untuk mengembangkan secara kreatif sebuah puisi. Mengembangkan secara kreatif ini bukan ya. Ini tidak termasuk. Yang D, untuk mengetahui cara membaca puisi dengan baik. Cara membaca puisi dengan baik di sini tidak disebutkan di pentasnya, sedangkan dalam teksnya yaitu kuasailah pentas dan penonton. Ini udah jelas banget ya, berarti yang D itu nggak mungkin. Antara A dan B. Apakah tujuan di dalam teks prosedur itu hanya untuk memahami aja cara membaca puisi, atau untuk mengetahui tekniknya bagaimana caranya? Di dalam teks ini disebutkan ya, dari mulai yakinlah, kuasailah dan lain sebagainya, itu memasuki di dalam cara atau teknik ya, mengetahui membaca puisi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengetahui teknik membaca puisi di atas pentas. Jawabannya B, nomor 8. Lanjut soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini masih dengan teks yang sama ya, tentang teknik membaca puisi di pentas. Pertanyaannya tetapi berbeda. Pertanyaannya yaitu, terdapat berapa langkah-langkah dalam teks tersebut? Berapa langkah teks prosedur? Karena ini bentuknya paragraf ya, sedangkan teks prosedur itu bentuknya per poin-poin. Nah, coba kita analisis terlebih dahulu. Yakinlah bahwa kalian telah mengenakan pakaian dengan rapi atau mengenakan pakaian sesuai dengan puisi yang akan kalian baca. Nah, mengenakan pakaian berarti ini masuknya ke satu ya, ada satu langkah. Kita udah dapat satu langkah. Yang kedua, berdirilah dengan tegak dan tenang di atas pentas sebelum kalian memulai membaca. Nah, ini yang keduanya. Yang ketiga, kuasailah pentas dan penonton dengan mengarahkan pandangan ke segala penjuru sambil memberikan penghormatan kepada mereka. Nah, ini masuknya ke dalam kuasailah pentas ya. Jadi ada 3. Nah, berarti yang B. Yang B ya, ada 3 langkah di dalam soal tersebut. Lanjut.
nomor 10 maaf. Ada gambar di situ seseorang sedang menggunakan masker. Lalu pertanyaannya adalah tujuan dari teks prosedur tersebut ya. Teks prosedurnya apakah memandu untuk rutin mengganti masker agar terhindar dari virus. Di sini di kalimatnya ya, di gambarnya itu Bu Anissa bacakan terlebih dahulu. Tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian bawah masker yang berwarna berada di bagian depan. Tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung buang ke tempat sampah. Gambar 1 dan gambar 2 ini adalah cara menggunakan masker yang baik ya, seperti apa. Lalu yang ketiga ini sudah bagian melepas masker. Gambar yang keempat, cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Nah, ini maskernya telah dilepas dan harus dibuang ke tempat sampah, lalu cuci tangan. Ganti masker Anda secara rutin apabila kotor dan basah. Jadi selain hanya memberikan cara untuk memakai masker yang baik dan benar, nah ini juga memberikan pengetahuan bahwa kita harus mengganti masker secara rutin ya. Coba apakah ada jawabannya yang untuk menggunakan masker yang benar dan juga menggantinya secara rutin ya. Coba kita lihat yang A, memandu untuk rutin mengganti masker, hanya untuk rutin menggunakan masker saja. Tidak disebutkan cara menggunakan masker yang baiknya, berarti yang A bukan ya. Kita lihat yang B, memandu untuk selalu menggunakan masker supaya terhindar, hanya menggunakan maskernya aja, tidak disebutkan mengganti secara rutin, berarti yang B juga bukan. Lalu yang C, memandu memilih masker yang baik, hanya memilih maskernya aja, berarti yang C juga bukan. Yang D, memandu untuk menggunakan masker yang baik dan benar serta menggantinya secara rutin. Nah, berarti yang paling tepat adalah yang D. Jawabannya adalah D ya untuk nomor 10. Nah, itulah soal yang kita bahas hari ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Jadi kira-kira berapa nilaimu yang kalian bisa prediksikan? Apakah kurang dari 70 untuk UAS kemarin yang kalian telah laksanakan? Atau kalian yakin lebih dari 80 nilai kalian? Atau kalian lebih yakin lagi bahwa nilai kalian ini lebih dari 90 nih? Walaupun soal yang dibahas hanya 10, tapi kira-kira kalian pasti bisa lah memprediksikan kira-kira nilai kalian berapa. Oke, sampai jumpa dengan pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih kalian telah menyimak dengan baik. Kalian telah belajar bahasa Indonesia dengan Bu Anissa Hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.